belajarlah berbuat baik. Artinya berbuat baik bukan cuma tobat kumat, bukan cuma tergantung mood, tergantung perasaan, tapi belajar sampai bisa, sampai ahli, sampai S3, sampai profesor kalau bisa. Bagaimana kita menjadi expert dalam perbuatan baik ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya masih boleh menyapa Anda kembali di video Bible Learning ini. Terima kasih Anda sudah menjadi pribadi-pribadi yang setia membaca firman Tuhan. Siapa yang sudah mulai merasa, iya betul Romo, kalau nggak baca firman Tuhan satu hari aja, bolong gitu ya Romo, lupa atau karena sibuk, hidupmu jadi mudah stres, hidup jadi mudah gelisah, jadi gampang marah, jadi gampang emosi, gampang sekali melakukan dosa-dosa dan pelanggaran. Tapi firman Tuhan ini rem dalam kehidupan saya Romo. Betul-betul menjadi penerang, menjadi petunjuk arah supaya saya bisa semakin dekat pada Tuhan. Untuk itu, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua. Semoga terang firman Tuhan betul-betul menguatkan, betul-betul menolong dan membantu kehidupan kita. Terutama Anda yang saat ini sedang bingung, sedang panik, sedang kusut hidupnya, sedang banyak persoalan, sedang banyak air mata, sedang banyak pergumulan. Ya Tuhan, sentuhlah anak-anak-Mu ini. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Perbaharuilah kehidupan kami yang rusak. Perbaharuilah kesehatan kami. Perbaharuilah rezeki-rezeki kami. Jangan sampai kami hancur berantakan. Tuhan, kami mau setia padamu. Kami mau berharap lagi padamu. Terangi pikiran kami. Terangi hati kami. Terangi juga kehidupan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini saya sedang ada di kantor saya. Ini Romo keren banget, bajunya biru, sofanya biru. Ini ruang kantor saya, memang ada sofanya untuk menerima tamu mahasiswa gitu ya, yang mau bimbingan skripsi, yang mau bimbingan pelajaran mata kuliah atau ini dan itulah. Hari ini saya baru aja selesai mengajar mata kuliah nabi-nabi. Itu kalau pagi, Selasa pagi itu ngajar, nanti siang ada ngajar lagi, Selasa siang ada rapat, kemudian malam biasanya KPKS. Sampai nanti jam 9 baru kelar, jam 10 baru pulang ke rumah. Padahal ini hidungannya masih mampet, leher aja belum benar ini. Tapi itulah, mewartakan firman Tuhan betul-betul tanpa lelah, karena Tuhanlah yang menguatkan. Tadi pagi ketika saya mengajar mata kuliah nabi-nabi, saya mendapat inspirasi yang luar biasa. Bukan dari buku yang saya baca, tapi dari seorang mahasiswi. Kebetulan tadi di antara puluhan laki-laki nyempil satu mahasiswi, seorang suster dari tarekat CB, seorang suster muda. Saya minta suster itu, suster tolong apa yang suster dapat ketika suster membaca bacaan-bacaan hari ini. Kebetulan dibacakan Nabi Yesaya di bacaan pertama. Ada Mazmur bab 50, ada Injil Matius bab 23. Coba suster baca, ketika bacaan itu inspirasi apa yang suster bisa berikan kepada kami. Karena saya bilang, cara perempuan baca firman Tuhan berbeda dengan cara laki-laki membaca firman Tuhan. Nah, suster itu berbicara begini, Romo, dalam bacaan pertama ini, kita bisa lihat bagaimana hidup adalah sebuah pilihan. Allah selalu memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Nah, bagaimana kita manusia bisa memilih, tahu konsekuensi ketika kita membuat sebuah keputusan, tapi jangan lupa Romo, memperjuangkan konsekuensinya itu. Karena gini, suster itu bilang, kalau soal hidup adalah sebuah pilihan, mau menikah atau mau jadi pastor misalnya. Oh, saya mau menikah Romo. Tahu dong konsekuensinya, harus dengan satu pasangan, harus saling membahagiakan, harus setia sampai maut memisahkan. Seringkali kita cuma
tahu kok konsekuensinya. Tapi apakah, suster ini bilang, apakah kita juga memperjuangkan konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi ini? Bukan cuma terima, bukan cuma tahu, tetapi memperjuangkan. Buat saya itu sesuatu itu. Saya bilang, suster, TOPBGT. Karena apa? Misalnya saya memilih waktu umur saya 17 tahun, memilih untuk hidup sebagai seorang selibater, memilih hidup sebagai seorang calon imam. Saya tahu konsekuensinya apa. Oh, nggak menikah. Saya tahu konsekuensinya apa. Harus hidup sederhana. Saya tahu konsekuensinya apa. Hidup sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Tapi suster itu mengatakan jangan cuma sekedar tahu saja, menerima saja, tapi konsekuensi itu juga harus diperjuangkan. Waduh, itu sesuatu yang baru buat saya. Ketaatan harus diperjuangkan, hidup sederhana harus diperjuangkan, kemudian juga hidup selibat, tidak menikah juga harus diperjuangkan. TOP BGT. Sebetulnya tadi suster itu baca ayat apa sih, Romo? Ayo kita baca bagaimana bacaan pertama itu dari Yesaya bab 1 ayat 10, 16 sampai 20. Yuk kita baca yuk. Saya tampilkan di sini ya. Dengarlah firman Tuhan. Waduh Romo, baru di ayat 1 aja sudah ada kata dengarlah. Sebuah perintah, sebuah ajakan dari Tuhan. Yuk dengar yuk. Bahasa Ibraninya itu shema. Shem itu mendengarkan, dengarlah itu shema. Dengarlah firman Tuhan. Hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Waduh Romo, di sini ada pasangan-pasangan kata. Sodom dan Gomora. Dua kota yang diluluhlantahkan, dihancurkan dalam perjanjian lama. Karena tindakan-tindakan mereka yang jahat. Dan mereka tidak mau bertobat. Artinya, kalau sampai diulang Sodom dan Gomora, dosa-dosanya umat Israel pada waktu itu sudah sangat amat mengkhawatirkan. Sudah pantas untuk dihukum. Bahkan dikatakan tadi para pemimpin dan segenap rakyat. Artinya dosanya ini sudah dari atas sampai ke bawah. Dari para pemimpin sekular maupun pemimpin rohani sampai ke rakyat-rakyat yang paling bawah, semuanya sudah berdosa. Romo, kok mirip ya Romo dengan keadaan sampai hari ini. Dosa kok dilakukan dari atas sampai bawah. Dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Lagi-lagi rentetan dari perintah. Disuruh basuh, bersihkan, jauhkan perbuatanmu. Kemudian berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Saudara-saudara, saya yakin kalimat ini, perintah ini, ajaran Tuhan ini betul-betul relevan buat hidup kita. Apalagi kalau kita sedang hidup dalam lumpur dosa. Lagi, menikmati jahatnya Romo, menikmati enak-enaknya Romo. Buktinya saya berdosa, saya nggak diapa-apain sama Tuhan. Saya nggak pernah dihukum, saya nggak pernah dicolek sama Tuhan, nggak pernah disentil sama Tuhan. Yesaya bab 1 ini, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Firman ini buat saya, firman ini juga buat Anda, firman ini juga buat orang-orang Israel 2500 tahun yang lalu. Perintah Tuhan ini, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Artinya berbuat baik bukan cuma tobat kumat, bukan cuma tergantung mood, tergantung perasaan, tapi belajar sampai bisa, sampai ahli, sampai S3, sampai profesor kalau bisa. Bagaimana kita menjadi expert dalam perbuatan baik ini. Kadang-kadang kita mau berbuat baik, malah kita digosipin kok. Lalu kita berhenti berbuat baik. Kita mau menolong orang, malah kok orang itu nyusahin. Berhenti berbuat baik. Maka berbuat baik pun harus ada pembelajarannya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu maksudnya. Dilanjutkan. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda.
Saudara-saudara terkasih, dari ajakan ini kita bisa membayangkan sih dengan sangat mudah apa-apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini 2.800 tahun yang lalu. Mereka merampok rumah janda-janda, mereka menindas anak-anak yatim, mereka penuh dengan ketidakadilan dari atas sampai ke bawah. Dosanya udah nggak kira-kira, udah kelam luar biasa. Nah, Tuhan Allah tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan, kemarilah, come back to me, return to me, Savav, berbaliklah. Kamu yang tadinya menggungi Allah, sekarang ayo pandang Allah lagi. Dikatakan, baiklah kita berperkara. Nah, kata berperkara ini menjadi sangat penting, saudara-saudara. Inilah kunci memahami kitab nabi-nabi. Allah sebagai pribadi yang setia dengan perjanjian. Ingat, umat ini dengan Allah ada sebuah ikatan namanya perjanjian. Memenuhi janji-janjinya, sementara Israel tidak setia. Israel memandang sebelah mata perjanjian itu, bahkan membuang jauh-jauh perjanjian itu. Mereka tidak mau lagi disebut sebagai umat perjanjian. Mereka disebut sebagai umat-umat penyembah berhala yang jumlahnya sangat banyak itu. Allah mau berperkara. Allah lah ada di pihak korban. Maka Allah menuntut balik. Allah mau mencari keadilan. Itu yang luar biasanya. Dikatakan ya, di dalam dunia pengadilan, Israel cuma diminta untuk mengaku dan bertobat. Nggak disuruh macam-macam kok. Karena gini, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau dosamu dari atas sampai bawah, udah hitam sehitam-hitamnya. Kalau kamu mau bertobat, mau berbalik kepada aku lagi, mau mengenal aku lagi, aku siap putihin semua. Pemutihan dosa, bayangin coba. Diputihin pajaknya aja kita senang luar biasa. Tuhan sedang menawarkan diputihin semua. Nol lagi. Dimulai dari babak awal lagi. Meskipun kita udah ancur-ancuran, kalah, udah membelot, udah memberontak. Buat Tuhan itu nggak penting. Yuk berbalik, kita mulai dari nol lagi. Itulah pertobatan dan pengampunan. Nah, disinilah tadi suster melihat hidup itu sebuah pilihan kok. Ada dua pilihannya nih, yaitu satu, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik di negeri ini. Artinya, kalau kamu mau menurut, kamu mau berbalik, kamu mau mendengar, aku siap memberikan lagi berkat-berkatku. Tapi, dikatakan tetapi, di pihak lain, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Kamu akan sengsara, kamu akan binasa. Hidup sebuah pilihan. Kalau kita memilih yang baik, karena kita kan semua terarah pada yang baik. Kita mau yang baik, tapi ketika kita berhenti berjuang, cuma tahu doang konsekuensinya, tapi tidak memperjuangkan konsekuensi itu poinnya suster tadi yang luar biasa. Saudara-saudara, kita seringkali babak belur. Mau sih milih yang baik, mau romo, tapi nggak setia. Ketika ada konsekuensinya, kita berhenti memperjuangkan konsekuensinya. Kita menyerah terhadap konsekuensinya. Maka daripada menyerah, mendingan kita berjuang. Hidup bukan soal gagal dan berhasil, tapi apakah kita mau berjuang, mengusahakan apa yang mau kita capai. Bukan sekedar excuse, ya pengandaian, ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Itu yang bikin kita hancur berantakan. Kata suster tadi, Allah yang berperkara bukan cuma sekedar ada di bacaan pertama saja. Karena Tuhan pun mau berperkara dengan umat ini. Contohnya di Mazmur bab 50, itulah yang kau lakukan, apakah aku akan diam saja? Ketika bangsa ini menindas orang miskin, tidak peduli terhadap para janda, pada anak-anak yatim, sibuk dengan ketidakadilan, keserakahan, apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Nah itu dia. Mazmur juga ternyata diinspirasikan oleh para nabi ini. Allah mau berperkara. Saat ini, di masa prapaskah ini, Allah sedang mau berperkara dengan kita. Mengajak kita untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kita. Tapi buat Tuhan,
Meskipun kamu tuh merah rapotnya, merah semuanya, kamu melanggar aneka macam peraturan, tapi aku siap memutihkan kembali seperti salju dan bulu domba. Asal kamu mau berbalik, itu luar biasanya. Kan kalau misalnya di pengadilan orang divonis melakukan kesalahan, terbukti melakukan kesalahan, dan tidak bisa bayar ganti rugi, dia dipenjara bukan? Tapi Tuhan yang kita imani adalah asal kamu bertobat, mau mendengarkan, tidak melawan, tidak memberontak, aku siap pemutihan-pemutihan itu. Luar biasa. Buat saya seorang Romo membaca teks ini, Tuhan ampuni, Engkau tidak menuntut aku, tapi aku seringkali menggampangkan pengampunanmu. Ya udahlah, ntar juga diputihin sama Tuhan, gampang lah, cincailah, udahlah, ngapain juga bertobat. Saudara-saudara terkasih, konsekuensinya bagaimana orang hidupnya cuma ya udah deh, ntar juga diampunin, ntar juga diampunin, dibahas dalam Injil Matius bab 23. Apakah Anda tadi menyimak di Matius bab 23 dikatakan begini? Semua pekerjaan yang dilakukan oleh ahli Taurat, orang Farisi, hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat yang terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu kata yang dibahas di sini. Mereka suka pakai tali yang panjang-panjang, tali sembahyang yang lebar-lebar. Mereka suka duduk di bagian terdepan, mereka suka disebut rabi. Suka. Dalam bahasa Yunaninya dipakai kata filusin. Mereka suka, filusin. Dari akar katanya phileo. Levelnya keagamaan orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat ini cuma di level manusiawi saja. Karena kan saya sudah pernah membahas ada 3 level ya dalam cinta. Yang pertama agape, cinta pada Tuhan. Yang kedua phileo, cinta persahabatan. Yang paling bawah itu eros, cinta yang pakai nafsu yang menggebu-gebu. Ternyata orang Farisi, ahli-ahli Taurat, meskipun mereka bisa pakai macam-macam, mereka luar biasa terhormat, ternyata level keagamaan mereka cuma sampai level manusia doang. Karena cuma dilihat oleh manusia, cuma mau mendapat pujian dari manusia, supaya ya mereka bisa tampil. Hati-hati, inilah borok dalam pertobatan, cuma levelnya suka saja. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, levelmu jangan cuma disuka saja, harus sampai pada level agape, cintamu pada Tuhan. Maka kalau pertobatan, pantang, puasa hanya sebatas level manusia saja, untuk dilihat orang mendapat pujian doa orang saja, kamu gak akan kemana-mana. Kamu akan jatuh pada sikap yang munafik. Kamu akan berpura-pura. Kamu akan bermain topeng. Hari ini kamu bertobat, besok kamu udah kumat lagi. Tapi coba naik level pertobatanmu sampai level agape. Aku berpantang bukan cuma untuk diet, bukan cuma untuk gak enak sama teman-teman, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku bertobat, aku menyesali dosaku, aku mau berjuang, memperjuangkan pertobatanku, ya karena aku mencintai Tuhan. Karena apa? Tuhan mencintaiku jauh lebih besar, jauh lebih dulu. Itulah kasih yang menyempurnakan. Maka aku membalasnya bukan dengan cinta yang pura-pura, bukan cuma cinta yang cuma sekedar permukaan saja. Cakep enggak? Cakep, Romo. Maka saya mengulangi apa yang dikatakan Suster tadi ya. Hidup itu kan sebuah pilihan. Tuhan kasih kita pilihan-pilihan. Kalau kamu begini, kamu konsekuensinya ini. Kalau kamu begitu, konsekuensinya itu. Kita udah tahu nih. Firman Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita. Tinggal bagaimana kembali ke kita sih. Mau pilih yang mana. Tapi tahu sekarang konsekuensinya apa. Tapi Suster bilang, jangan cuma sekedar tahu saja loh. Perjuangkan konsekuensi itu. Kalau hidup sebagai imam nggak menikah, konsekuensinya kesepian, ya kamu jangan cuma terima-terima aja lah kesepian nggak apa-apa. Apakah
ketika sepi, ayo lakukan sesuatu supaya bisa mengalahkan rasa sepi itu. Bukannya, oh udah aku nikah aja deh, aku diam-diam menjalin relasi deh. Itu yang salah. Demikian juga dengan hidup perkawinan, tahu nih, perkawinan dalam gereja tidak terceraikan. Konsekuensinya, apakah kita mau memperjuangkan supaya jangan sampai terpisahkan, jangan sampai terceraikan. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita, semoga Tuhan menolong kita, semoga Tuhan membuat kita jelas untuk melihat pilihan-pilihan, tahu konsekuensi pilihan itu, dan berani mengambil resiko konsekuensinya, dan berjuang untuk konsekuensi-konsekuensi itu. Tuhan mampukan kami anak-anakmu, semoga pertobatan kami sungguh-sungguh dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati. Saya mau lanjut ngajar lagi.